Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk pemberian obat secara intravena. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk klik like dan share kepada teman-teman sejawat agar bisa lebih bermanfaat. Dalam pemberian obat kita harus sesuai dengan prinsip 6 benar. Mana yang benar? Pertama, benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian, dan benar waktu pemberian, serta harus benar pendokumentasiannya. Pembahasan kita yang pertama, apa itu intravena? Di mana pemasukan cairan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena dengan waktu yang cepat, sehingga langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi, sehingga reaksi dalam tubuh respon obat akan lebih cepat. Nah, untuk lokasi dalam pemberian obat melalui intravena ini, yang pertama bisa di lengan, itu namanya vena mediana cubiti atau vena cephalica. Pada tungkai cephanosus, pada leher bisa vena jugularis, dan di kepala bisa frontalis ataupun temporalis. Pemilihan lokasi ini harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi dari pasien. Dan untuk kelebihan dari pemberian obat secara intravena ini, yang pertama, ini bisa diberikan pada pasien yang tidak sadar, dan yang kedua itu biasanya bisa diberikan pada pasien yang tidak kooperatif, misalkan yaitu ada gangguan muntah, dan yang ketiga itu bisa diberikan pada pasien yang mengalami iritasi lambung atau gangguan pada lambung sehingga tidak bisa intake secara oral, dan yang keempat ini untuk menghindari kerusakan obat di saluran cerna. Ada obat-obat tertentu yang memang harus diberikan secara intravena, dan yang kelima ini lebih cepat reaksinya dan lebih ekonomis, dan yang keenam ini cepat mencapai konsentrasinya, dan ketujuh ini bisa lebih tepat dosis karena perhitungannya lebih tepat. Selain kelebihan dari pemberian intravena, juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, obat yang diberikan tidak dapat ditarik lagi jika terjadi efek toksik dari obat tersebut, dan yang kedua, jika penderita mengalami alergi terhadap obat, maka reaksi alergi akan lebih cepat terjadi. Sedangkan yang ketiga, pemberian intravena ini harus dilakukan perlahan dan harus mengawasi respon dari penderitanya. Dan yang keempat, ini biasanya konsentrasi dari obat intravena ini awalnya biasanya tinggi toksik dan resiko infeksi karena melalui tindakan injeksi. Dan yang kelima, harus memerlukan keahlian khusus, tidak seperti minum obat secara oral. Jadi buat teman-teman yang biasanya injeksi untuk pemutih, itu biasanya vitamin C ataupun obat-obatan yang bisa untuk memutihkan kulit, itu harap hati-hati karena harus membutuhkan keahlian khusus dalam memberikan obat injeksi ini, karena risikonya bisa terjadi risiko infeksi, bisa overdosis dan hal-hal yang lain. Pemberian intravena sendiri ada dua jenis, yaitu intravena secara langsung dan intravena secara tidak langsung. Pada yang pertama ini kita akan bahas untuk teknik cara pemberian intravena secara langsung, dimana pemberian obat secara intravena secara langsung ini yaitu memberikan obat melalui intravena langsung, misalkan sesuai lokasi yang sudah ditentukan, bisa di lengan, itu di media cubiti, ataupun di kepala, itu bisa di temporalis, yang bertujuan dengan reaksi cepat dan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk prosedur ataupun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tetap harus cuci tangan dan jangan lupa pakai sarung tangan. Terus setelah itu sudah sediakan alat-alatnya, jelaskan prosedur pada pasien yang untuk dilakukan tindakan,
Terus yang ketiga, bebaskan daerah akan disuntik ataupun diinjeksi dari pakaian ataupun tertutup balutan atau apa. Terus yang keempat, ambil obat sesuai dosis ke dalam spet dan sesuai sudah ditentukan. Jika dalam bentuk serbuk misalkan antibiotik, sudah ada di video saya sebelumnya cara pengoplosan obat antibiotik untuk injeksi. Setelah itu pasang perlak atau pengalas di bawah akan dilakukan penyuntikan. Kemudian yang nomor 6, langkah selanjutnya yaitu tempatkan obat yang sudah diambil pada bak injeksi. Terus yang ketujuh, lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol pada lokasi yang akan dilakukan injeksi. Terus yang kedelapan, lakukan pengingatan ataupun dengan pemasangan tourniquet pada bagian atas daerah yang akan diinjeksi. Setelah itu ambil spet yang sudah berisi obat dan pastikan tidak ada udara di dalam spet. Dan yang selanjutnya yang ke-10, lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas, lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah nomor 11, lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan tourniquet dan langsung injeksikan obat sampai habis. Setelah itu, setelah selesai, spet tarik dan lakukan penekanan pada daerah penusukan dengan kapas alkohol dan spet dibuang, diletakkan di bengkok. Setelah itu, catat reaksi, tanggal dan waktu serta dosis pemberian obat. Harus dengan prinsip 6 benar dan cuci tangan. Nah, selain pemberian obat intravena secara langsung, ada pemberian obat intravena secara tidak langsung, dimana ini biasanya seperti pemberian obat secara drip pada cairan infus. Pemberian obat intravena secara tidak langsung yaitu sama aja dengan istilah drip, dimana ini memberikan obat dengan menambahkan masukan dalam wadah cairan intravena. Jadi pasien ini sudah terpasang infus untuk meminimalkan efek samping. Prosedur untuk pemberian intravena secara tidak langsung yaitu yang pertama, cuci tangan. Setelah itu jelaskan prosedur, apa maksud dan tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut. Setelah itu bebaskan daerah yang akan disuntikan. Setelah itu cari tempat penyuntikan obat pada daerah kantong dan lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol dan stop atau matikan dulu aliran infus. Setelah itu yang keenam, lakukan penyuntikan dengan masukkan jarum spet hingga menembus bagian tengah dan masukkan obat perlahan ke dalam kantong. Setelah itu yang ketujuh, setelah selesai tarik spet dan campurkan dengan membalikkan kantong cairan perlahan dari ujung ke ujung lainnya. Setelah itu periksa kecepatan infus, cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasi dengan reaksi pemberian, tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat. Ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan dukung terus channel Sinar Perawat ini dengan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.